Baik, silakan Jaling. Selamat malam kalian Namita, Suki Hontu, semoga berbahagia. Ya, gimana weekend buat main atau buat belajar? Ada yang weekend belajar gak? Belajar Abhidhamma? Belum. Oke, nama-nama cita udah mulai hafal belum? Belum, belumnya kenceng banget. Ya, karena memang harus dihafal. Jadi pelan-pelan aja diulang, nanti juga pasti hafal ya. Karena nanti untuk seterusnya itu kalau saat Bante mengajar juga akan menyebut nama Pali gitu loh. Kalau bisa ya kita udah ngerti kan enak ya, cepet gitu. Oh. Apa lupa artinya ya Pak ya? Iya, saya lagi coba mungkin nanti setelah selesai sampai hari Rabu, nanti saya akan sama Pak, mungkin minta tolong Pak Pranoto untuk di bawah bahasa Palinya dituliskan bahasa Indonesianya, jadi mungkin bisa mempermudah untuk menghafal gitu ya. Tapi mungkin nanti setelah selesai dulu semuanya gitu. Oke. Nah sebelum masuk ke topik hari ini kita ngulang dulu sedikit. Ayo. Kita sudah pelajari berapa cita? Hitung dulu. Berapa? 79? 69. Apa aja yang sudah kita pelajari? Golongan pertama, tingkatan pertama apa? Ya, itu pinter. Kama, wacara, cita ya. Ada berapa di kelompok kama, wacara, cita? Total citanya? Berapa? 54 ya, 54. Oke, 54 pembagiannya bagaimana? Ya, aku salah. Aku salah berapa? 12 ya. Terus? Ahetuka berapa? 18. Terus? Iya, sobana berapa? 24 ya. Enaknya kita sebut sebagai kama sobana ya. Oke, kama sobana 24. Nah, yang dimaksud kama wasara cita apa? Kesadaran yang biasanya muncul di alam lingkup indrawi ya. Alam lingkup indrawi ada berapa? 11 ya. Apa aja? 4 alam apa ya? 1 alam manusia, 6 alam dewa ya, atau 6 alam surga. Oke. Kemudian jadi ini yang biasanya suka muncul di sehari-harinya kita gitu ya. Jadi aku salah ini adalah cita yang ya tidak baik, yang melakukan pelanggaran sila ya, yang melakukan kejahatan gitu ya. Kalau ahetuka yang resultan kan, yang menerima akibat perbuatan jahat ya, dan juga perbuatan baik juga bisa ya. Tapi ada juga dia yang tiganya yang terakhir apa? Kiriya ya, ingat ya, fungsional. Oke. Kabasobana apa? Yang indah, kesadaran indah lingkup indrawi. Nah, ada berapa kelompok? 3, apa aja? Maha, kusala ya, kusala. Berapa? 8. Terus? Maha, wipaka. Ada berapa? 8 juga. Terus? Maha, kiriya. Ada berapa? 8 ya. Maha kusala apa? Kesadaran ya, ini kesadaran bukan perbuatannya ya. Jadi kesadaran inilah yang melakukan perbuatan yang baik ya. Kesadaran inilah yang muncul saat kita berdana. Kesadaran ini yang muncul saat kita mendengarkan dhamma ya. Jadi maha kusala. Oke. Maha wipaka hasilnya, resultannya. Jadi saat kita menerima hasil dari perbuatan maha kusala ya, itu
yang menerima kesadarannya adalah yang di kelompok Mahawipaka atau yang tadi dari Ahetuka, ya kan? Ahetuka tadi dibagi jadi akusala, wipaka, ya. Kemudian kusala, wipaka, ahetuka, oke. Sama ahetuka, kiriya. Kiriya, ya. Oke. Nah, jadi berarti mahakusala hasilnya bisa di sini, bisa juga di sini. Tapi kalau aku salah, hasilnya pasti yang terima ini. Tidak ada pilihan lain. Ya, cuman 7 ini aja. Ini kan 7 kan? Ini berapa? 8. Ini? Iya, pinter kok. Kayaknya weekend belajar nih, yakin saya. Belajar pengelompokan at least, ya kan? Nah, jadi makanya kalau mahakusala itu masih bisa berbuahnya di sini atau di sini, ya. Oke, tapi dimanapun ini berbuah atau diperbuat, ya, hasilnya itu kan akan timbul di alam lingkup indrawi, gitu, ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan mahakusala yang akhirnya akan membuahkan kelahiran kembali, ya, dari mahawipakanya, kesadaran mahawipakanya, tetap aja nanti kelahiran kembalinya adalah di 11 alam lingkup. Kalau mahawipaka ya berarti alam manusia sampai alam dewa, gitu. Oke. Nah, berarti yang terlahir di alam apaya juga salah satu dari sini, gitu. Gitu ya. Jadi tetap aja perbuatannya dan hasilnya tetap ada di alam lingkup indrawi. Oke. Oke, ini kama wacara cita. Nah, terus yang lebih tinggi lagi tingkatannya adalah rupa dulu, ya. Rupa dulu, ya. Rupa wacara cita. Oke. Rupa wacara cita ada berapa? Rupa wacara cita ada total 15. Dibagi berapa kelompok? Apa aja? Ya nggak usah sebut masing-masingnya, ya. Itu ada rupa kusala jana, ya, boleh sebutnya begitu. Ada rupa wipaka jana. Oke, terus rupa kiriya, ya. Nah, nama-namanya kan nanti sama kan sebenarnya kan, tinggal ditambah aja kusala cita atau wipaka cita atau kiriya cita kan. Masing-masing ada berapa? 5, 5 dan 5. Nah, kalau tadi kama wacara cita adalah kesadaran yang biasa muncul di 11 alam lingkup indrawi. Kalau rupa wacara cita berarti yang biasanya muncul di alam Brahma materi halus. Ada berapa alamnya? Alam Brahma materi halus? Ada berapa? Hah? Berapa, Pak? PD aja, Pak, PD aja. Ada, totalnya sebenarnya ada 16, ya. Ada 16. Cuma, ya, dari 16 alam Brahma itu ada satu yang disebut sebagai alam asanya sata, ya. Asanya sata. Asanya sata berarti yang tidak punya batin. Justru dia punya rupa tapi tidak ada batin, ya. Nah, kalau dia minus batin, cita ini bisa muncul enggak di alam ini? Enggak bisa, ya. Jadi rupa wacara cita ini, ya, hanya bisa muncul di 15 alam Brahma materi halus, ya. Karena dari karena dari 16 itu ada satu yang asanya sata, ya. Namanya asanya sata, dia tidak punya batin. Kalau tidak ada batin, mungkin nggak ada kesadaran. Nggak mungkin, karena kesadaran itu adalah bagian dari batin, ya kan? Batin kita kan terdiri apa? Cita dan cetasika, ya. Kesadaran dan faktor mental. Nah, kalau dia nggak punya batin, ya pasti nggak ada tempat, pasti nggak bisa muncul kesadaran,
Ya, jadi makhluk ini hanya punya bentuk, hanya punya jasmani. Ya, jadi kayak patung, nggak ada perasaan segala itu nggak ada. Oke, makanya nggak mungkin cita-cita ini bisa muncul di alam situ. Jadi hanya bisa di 15. Nah, makanya kalau misalnya seseorang rupa kusala jana bisa muncul di alam manusia, rupa kusala kapan? Meditasi mencapai jana, ya. Jadi saat seseorang bermeditasi mencapai jana, yang muncul adalah dari rupa kusala jana, ya. Ada berapa faktor jana? Apa aja? Vitaka, wicara, piti, suka, ekagata. Kalau ada 5 faktor jana lengkap itu yang jana keberapa? 1, ya. Jana 1, 5 faktor jana kan? Oke, kemudian yang jana kedua 4, dikurangin apa? Vitaka, kan gitu ya. Oke, kemudian jana 3 tinggal 3, dikurangin apa? Vitaka dan wicara. Terus 4 tinggal 2, kurangin apa? Vitaka, wicara dan piti. Oke. Terus yang kelima 2. Ya, suka menjadi UPK. Ini pinter kok. Loh, kok masih oh gitu. Ya, kan begitu. Ini adalah jananya, ya. Nah, pencapaian jana itu ya harus urut dari 1 dulu, ya. Baru kedua, terus baru ketiga, baru keempat, kelima. Gak mungkin orang meditasi capai jana langsung jana 5, itu gak bisa. Ya, jadi step by step. Oke? Hah? Nanti sabar Pak, sabar. Kita kelima dulu. Oke? Tergantung pembagiannya mau yang 8 jana atau sebenarnya nanti kita bisa lihat bedanya. Kita belajar arupa dulu, ya. Nah, jadi ini kalau seseorang misalnya manusia ya, saat menjelang kematiannya dia masuk ke jana kedua sampai akhirnya meninggal. Nah, dengan demikian nanti kesadaran penyambung kelahiran kembalinya itu pasti dari golongan rupa wipaka yang jana keberapa? Kedua juga, gitu loh. Dan orangnya akan lahir di alam Brahma materi halus yang sesuai, ya. Nanti dari yang 15 itu ada yang alam Brahma yang dari jana 1 itu ada 1 sampai yang keberapa gitu ada sebenarnya. Tapi saya juga kurang hafal, ya, bisa cek sendiri gitu, oke. Jadi di alam yang sesuai dengan jananya, gitu ya. Jadi ini muncul nggak di kita? Rupa wipaka? Nggak bisa, ya. Rupa kiriya? Apalagi rupa kiriya hanya muncul di arahat, Buddha dan Paceka Buddha, ya. Saat mereka mau menikmati jana, saat masih hidup ya, berarti ya masih sebagai manusia, tapi sudah pencapaian arahat. Jadi kalau mau masuk ke jana ya yang muncul nanti adalah kesadaran jana dari rupa kiriya, gitu. Oke? Nah, dari kama wacara cita yang tadi masih citanya itu masih kasar ya, masih bisa aku salah. Cita ini udah lebih bagus ya, kualitasnya sudah lebih baik. Oke? Batinnya sudah lebih lembut ya. Nah, makanya pencapaian jana itu disebut sebagai kesadaran yang lebih tinggi dibandingkan kama wacara. Ya, karena biasanya batinnya itu sudah lebih murni gitu ya. Nah, kemudian sebenarnya pencapaian jana itu dari jana 1 sampai 5 itu ya adalah untuk makin melembutkan batin seseorang. Oke. Kalau sudah sampai jana 5, seseorang yogi itu orang yang bermeditasi masih berasa batinnya kasar, maka dia akan berusaha untuk mencapai jana yang lebih tinggi ya, yaitu arupa wacara jana. Ya, arupa wacara. Arupa maksudnya apa? Tidak ya, rupa materi ya. Makanya di arupa wacara cita itu adalah kesadaran lingkup non materi
Itu terjemahannya ya. Kesadaran lingkup non materi. Jumlahnya ada 12 ya, dibagi juga jadi 3 kelompok. Sama seperti yang rupa wacara. Dibagi jadi kelompok yang kusala. Jadi ada arupa wacara kusala cita ya. Ada arupa wacara wipaka cita juga, dan arupa wacara kiriya cita. Sama ya pembagiannya ya dengan yang rupa wacara ya. Ada kusala, ada wipaka, ada kiriya ya. Dengan demikian kan sudah tahu. Oh, berarti kalau seseorang bermeditasi dan akhirnya mencapai jannah yang arupa, berarti kesadaran yang muncul yang dari kelompok kusalanya ya. Kalau yang ini berarti yang resultannya, hasilnya ya. Kalau ini arahat lagi ya. Bila seorang arahat dia bermeditasi mencapai arupa jana, yang muncul pasti dari kelompok ini gitu. Oke, prinsipnya sama ya. Nah, kita lihat bedanya apa? Tentu nama-namanya beda. Oke, kalau misalnya di rupa wacara cita, tadi pembedanya adalah faktor jana kan di rupa wacara ya. Kan faktor jana itu pembedanya dikurangi satu-satu kan. Nah, kalau di arupa wacara itu pembedanya itu adalah objeknya. Beda. Oke. Kita lihat dulu nama-namanya ya. Nah, namanya jadi arupa wacara satu kelompok itu ada 4. Namanya akasanan cayatana kusala cita. Ya. Kemudian winyana cayatana kusala cita. Itu yang keduanya. Arupa jana ketiga akincanan cayatana kusala cita. Oke. Yang arupa jana keempat newasanya na sanya ayatana kusala cita. Itu namanya. Enggak usah stres, diulang-ulang 10 kali juga pasti kehafal. Kalau ini boleh pelan-pelan hafalnya, nggak apa-apa ya. Akasa ini maksudnya angkasa, ya angkasa gitu ya. Jadi ini ada ininya. Jadi ini angkasa itu kan suatu ruang yang tanpa batas, ya. Ayatana ini adalah landasan. Oke, jadi ada akasa, ada ayatana. Jadi ayatana ini adalah landasan, makanya kesadarannya kalau diterjemahkan jadi kalau kusala kan baik kan diterjemahkannya kan. Jadi kesadaran baik yang berkaitan dengan landasan ruang tanpa batas. Itu yang arupa jana pertama. Arupa jana yang kedua, winyana. Pernah ketemu kata winyana di mana? Di kelompok mana? Kelompok mana? Ahetuka, kan ada caku winyana, sota winyana, masih ingat Kak? Ya, gana winyana, jiwa winyana. Kesadaran apa tuh? Caku winyana, mata. Sota, telinga. Gana winyana, hidung. Jiwa winyana, lidah, ya. Dan kaya winyana, tubuh, ya. Ada kata winyana kan? Jadi winyana itu berarti kesadaran juga, ya. Jadi makanya yang arupa jana kedua ya itu diterjemahkan sebagai kesadaran baik yang berkaitan dengan ayatana ini tetap landasan ya, berkaitan dengan landasan kesadaran tanpa batas gitu. Nah, yang ketiga akinca ini akinca ini maksudnya yang tiada apapun ya. Jadi makanya ini kesadarannya diterjemahkan sebagai kesadaran baik yang berkaitan dengan landasan ketiadaan apapun. Gitu. Oke. Ini adalah nanti jangan bingung, nanti kita bisa dengan objeknya nanti akan lebih ngerti lagi kenapa disebut sebagai ruang tanpa batas, disebut kesadaran tanpa batas, disebut ketiadaan apapun ya. Ini hanya memperkenalkan istilahnya dulu, nama-namanya dulu ya. Nah, yang keempat, newasanya ya. Sanya ini persepsi ya. Sanya bukan persepsi.
ayatana landasan ya. Jadi makanya kesadarannya itu diterjemahkan sebagai kesadaran baik yang berkaitan dengan landasan, bukan persepsi dan bukan non persepsi. Bingung ya? Bukan persepsi tapi bukan juga non persepsi gitu loh. Sabar ya. Nanti akan dijelaskan. Jadi begitulah namanya. Nanti yang di kelompok Wipaka juga sama ya, tinggal diganti aja akasanan cayatana wipaka cita ya. M-nya nggak usah ikut ya, saya lupa. Kemudian winyana cayatana wipaka cita ya. Akincanan cayatana wipaka cita ya. Kemudian newa sanya ayatana wipaka cita. Nanti kirianya juga sama ya. Jadi sebenarnya cuma ngapalnya satu kelompok aja udah dapat 3 gitu. Oke, jadi nanti perjemahannya juga gitu. Kalau wipaka jadi kesadaran resultan yang berkaitan dengan landasan ruang tanpa batas. Nah, kalau yang kirinya berarti kesadaran fungsional gitu ya. Karena ini kan namanya sama jadi saya pakai slash aja gitu. Ini nama-namanya. Oke. Apakah di arupa wacara cita ada faktor jana? Ada ya. Faktor jananya itu hanya ada 2, yaitu UPK dan ekagata. Berarti setara dengan jana kelima. Ya. Jadi semua arupa wacara cita itu setara dengan jana kelima karena faktor jananya hanya ada 2 sesuai dengan jana kelima, yaitu UPK dan ekagata. Gitu. Jadi kalau misalnya di Abhidhamma ya kita kenalnya ya 5 jana jadinya Pak Paulus ya. Tapi kalau secara sutta kadang kalau sutta itu kan tidak 5 jana kan, kemarin kan kita udah bahas hanya 4 sampai ke arupa yang kelima itu, sampai yang rupa yang kelima. Nah nanti ya ada yang menyebut sebagai ini yang ke 5, 6, 7, 8 gitu. Bedanya di situ. Tapi ya di Abhidhamma ya kita mengenal ada 5 jana. Karena ini setara dengan jana kelima. Sesuai dengan faktor jananya ya. Nah kalau di rupa wacara yang dilepas-lepas adalah faktor jana ya. Nah yang ini bagaimana kita lihat. Jadi ini cara menghafal lebih gampang ya. Kita lihat dulu. Oke, sebelum lihat ke sini biar nggak bingung. Bila seseorang mau mencapai arupa jana ya itu dia meditasinya biasanya harus memakai objek yang ada bentuknya. Misalnya kasina ya, kasina. Kalau dicontohkan itu kalau mendengarkan di YouTube Bante atau di buku itu kasina itu seperti suatu cakram dis ya yang ukurannya diameternya kira-kira 30 atau 40 cm. Kemudian ada warnanya, mungkin ada warna biru atau warna merah ya. Itu kemudian diperlihatkan oleh gurunya ke muridnya biasanya ya. Sampai si seorang meditator itu bisa mampu kalau menutup mata dan sinyalnya itu bisa muncul dengan jelas gitu loh ya di batinnya istilahnya. Jadi saat dia menutup mata itu dia bisa melihat kasinanya dengan jelas. Nah kalau misalnya sudah bisa melihat dengan jelas berarti si meditator itu sudah mendapatkan objek untuk bermeditasi ya. Nah objek yang seperti itu ada istilahnya disebut sebagai ugaha nimitta. Oke, boleh dicatat lah. Itu teknis sekali lah ya, ugaha nimitta. Jadi objek yang buat dilatih ya, buat berlatih. Sebenarnya ada di list istilah di buku kok sebenarnya ya. Kemudian nah, dengan ugaha nimitta itu meditatornya itu baru bermeditasi untuk mencapai ini dulu. Mencapai rupa wacara jana dulu. Ya, jadi dengan kasina itu akhirnya dia mencapai jana 1. Nah, saat dia mencapai jana 1, ugaha nimittanya itu sudah berubah jadi apa? Objeknya jana, objeknya rupa wacara jana apa? Istilahnya patibaga nimitta. Jadi yang udah jadi kristal, yang bisa ditembus itu. Nah, itu namanya patibaga nimitta
ya. Jadi sebelum dia harus pokoknya udah bertahan stabil lah gitu cahayanya. Jadi sebelum dia mencapai jana itu masih disebut sebagai ugahan nimitta, ya, kasinanya itu. Tapi kalau sudah muncul kesadaran jana, ya, itu berarti objeknya sudah disebut sebagai patibaga nimitta, ya. Nah, setelah mencapai jana 1 maka dia akan berlatih untuk mencapai jana 2, jana 3, jana 4 sampai jana 5. Oke, batinnya itu makin murni, ya. Nah, setelah mencapai jana kelima, berarti kan masih ada kan patibaga nimittanya, ya, masih ada, ya. Terus meditatornya merasa masih kasar, ya, karena masih ada rupa. Oke, akhirnya dia mau bermeditasi untuk mencapai arupa jana yang pertama. Apa tadi namanya? Akasanan cayatana, ya, atau kesadaran yang berkaitan dengan kesadaran baik yang berkaitan dengan landasan ruang tanpa batas. Nah, apa yang disebut ruang tanpa batas? Tadi kan masih ada kasinaya kan? Nah, karena dia menganggap rupa, kasina itu kan rupa, ya, masih kasar, dia hilangkan rupanya. Kalau misalnya ada satu bulatan itu dihilangkan, yang tinggal apa? Ruang kosong kan? Ya, ruang tanpa batas gitu loh, ya. Jadi nanti si meditatornya ini akan fokusnya ke ruang tanpa batas itu sampai akhirnya bisa dibimbing, ya, untuk ditarik ke atas, ke bawah, ke samping semua gitu, ya. Jadi kesannya itu ada suatu ruang tanpa batas sampai akhirnya faktor jananya, 2 faktor jananya yaitu UPK dan ekagatanya berkembang maksimal, 5 rintangan batinnya bisa tertekan. Akhirnya muncullah kesadaran arupa jana yang pertama, yaitu akasanan cayatana kusala cita, atau kesadaran baik yang terkait dengan landasan ruang tanpa batas. Gitu. Oke, ini nggak usah lihat dulu, nanti bingung. Jelas, ya? Jadi karena dia merasa rupa itu masih kasar, objek kasina itu kan materi, ya, masih kasar, makanya dia seakan-akan dia melampaui, dia kasinanya dibuang, jadi kan tinggal satu ruangan kosong. Nah, objeknya itu ruangan kosong itu. Jadi dia bermeditasi, fokus ke ruang kosong itu, ya, yang akhirnya bisa ditarik ke atas bawah, kanan kiri gitu, sampai akhirnya muncul kesadaran yang arupa jana yang pertama. Dengan syarat yaitu 5 rintangan batin itu harus tertekan, faktor jana harus berkembang. Baru seseorang bisa memunculkan kesadaran jana, ya. Begitu. Emang agak teknis sih yang ini, ya. Kemudian kalau sudah mencapai kesadaran arupa jana yang pertama, yaitu tadi yang landasan ruang tanpa batas, seorang meditator tuh masih bisa berasa kurang, gitu, ya. Dia mau lebih lembut lagi. Nah, berarti dia akan berusaha untuk mencapai yang jana arupa jana yang kedua. Nah, caranya bagaimana? Tadi kan ada ruang kosong kan? Nah, yang kemudian sekarang yang dia ambil adalah kesadaran yang melihat ruang kosong itu, yang diamati. Kesadaran yang melihat ruang kosong itu. Jadi kan tadi ada ruang, kalau yang sebelum mencapai arupa jana pertama ini, kan dia meditasinya objeknya ruang kosong kan? Ruang kosong itu kan, akhirnya muncul arupa jana 1, yaitu kesadaran ruang tanpa batas, ya. Nah, kesadaran yang ini, yang pertama ini, yang arupa jana 1 itu, kemudian yang menjadi objek untuk bermeditasi, gitu loh. Jadi yang dia amati itu bukan ruangannya lagi, tapi kesadarannya itu. Jelas, kesadaran arupa jana pertama atau kesadaran ruang tanpa batas yang dia amati. Oke, jelas, ya. Jadi di sini objeknya berubah kan? Tadi kan ruangan kosong sampai muncul arupa jana yang pertama, ya, atau kesadaran ruang tanpa batas, ya. Tapi untuk mencapai ke arupa jana yang kedua, yang diamati itu bukan ruang kosong lagi, tapi kesadarannya tadi, kesadaran arupa jana yang pertama, kesadaran yang ini yang diamati. Citanya yang diamati, gitu loh. Dia mengambil cita sebagai objek untuk meditasi.
Gak usah dibayangkan, memang gak bisa dibayangkan. Gimana cara mengambil cita sebagai objek gitu ya. Itu ini kan tingkatannya tinggi nih ya. Jadi ini mengerti aja dulu ya, maksudnya jadi dia mengambil citanya sebagai objek gitu loh. Cita yang diambil yang mana? Cita yang arupa jana yang pertama. Dia bikin jadi objek gitu ya. Nah, setelah dia mengamati terus sih kesadaran arupa jana yang pertama itu sampai akhirnya itu kedua faktor jananya berkembang ya, 5 rintangan batinnya tertekan, akhirnya muncullah kesadaran arupa jana yang kedua ya. Makanya disebut sebagai landasan kesadaran tanpa batas. Jadi ini kan kesadaran dari sini kan. Jadi dia berlandaskan kesadaran yang ini untuk mencapai jana. Makanya disebut landasan kesadaran tanpa batas. Winyana cayatana, ya. Winyana kan kesadaran. Jadi berlandaskan pada kesadaran dia mencapai jana, gitu loh. Sampai di sini, oke? Ya. Jadi ini jadi untuk mencapai ini yang menjadi objeknya adalah kesadaran ini, gitu. Jadi dia mengamati kesadaran, menjadikan kesadaran itu sebagai objek meditasinya, begitu. Oke. Meditasi. Hah? Meditasi yang vipassana dulu. Belum. Ini belum vipassana. Ya, masih samatha. Jadi ini oke ya. Jadi teorinya aja rumit ya, gimana meditasinya gitu ya. Gak kebayang juga. Nah, kalau dia mau lebih tinggi lagi ya, mau lebih halus lagi batinnya, berarti dia harus mau naik lagi kan ke sini kan, ke arupa jana ketiga kan, mau mencapai arupa jana ketiga. Nah, untuk bisa mencapai arupa jana ketiga, saya mau nanya dulu, kesadaran itu ciri khasnya gimana? Ada karakteristiknya apa? Muncul, berlangsung, dan lenyap ya. Ada sangkata lakana ya kan, muncul, berlangsung, dan lenyap. Nah, untuk mencapai ke arupa jana yang ketiga, yang dia amati apa? Kelenyapan dari kesadarannya, gitu loh. Jadi yang dia udah melihat bahwa ini kesadaran itu ada kelenyapannya, yang difokus itu adalah kelenyapannya. Oh, kesadaran ini ternyata lenyap. Kesadaran yang mana? Kesadaran ruang tanpa batas kan? Kan tadi ini yang diamati kan, kesadaran ruang tanpa batasnya. Oke, jadi yang dia lihat adalah kelenyapan dari kesadaran ruang tanpa batasnya, gitu loh. Kelenyapannya yang difokuskan. Oke, kelenyapannya difokuskan sampai akhirnya sama prinsipnya, harus faktor jana berkembang, 5 rintangan batin tertekan, baru akan muncul kesadaran jana yang ketiga. Makanya disebut sebagai ketiadaan apapun, karena dia melihat bahwa itu tidak ada apa-apa, kesadaran itu lenyap gitu loh. Jadi kelenyapannya yang menjadi objeknya. Tadi yang dari 1 mau ke 2, yang jadi objeknya adalah kesadarannya kan, kesadaran rupa jana pertama kan. Nah, sekarang yang 2 mau ke 3, yang dilihat adalah kelenyapan dari kesadaran arupa jana yang pertama. Kelenyapannya tapi jelas. Oke. Gini ya. Oke, ngulang. Nggak kelihatan soalnya ya. Dibayang aja deh. Nggak kelihatan apa? Oh gitu. Nggak bisa jadi ruang tanpa batas gitu ya Pak. Kah? Kelihatan. Pak Pranoto jelas ya tulisannya? Kelihatan ya, kelihatan Pak. Cuma memang maksudnya nggak kelihatan gimana membayangkannya gitu loh Pak. Oke, yuk kita ulang. Jadi seseorang itu setelah mencapai jana kelima, rupa wacara jana kelima, ya itu kan masih pakai, dari awalnya dia kan pakai kasina dulu. Jadi nggak bisa pakai anapanasati ya, nggak bisa pakai objek nafas untuk ke arupa, ya harus yang ada bentuk. Contohnya kasina, ya. Nah jadi awalnya sebelum dia mencapai jana apapun, termasuk rupa wacara jana, dan dia meditasi dengan kasina, ya. Meditasi dengan kasina akhirnya bisa mencapai rupa wacara jana 1, 2, 3, 4, 5. Sudah sampai 5 nih, ya. Sudah sampai 5, dia berasa ini masih kasar. Oke, dia mau melampaui materi. Ini kan materi kan, kasina kan. Nah, akhirnya
yang dilakukan apa meditatornya? Kasinanya dia hilangkan. Begitu kasinanya hilang kan yang ada ruang kosong. Ya, ada ruang kosong yang tadinya kita tutup mata ada buletan warna misalnya hijau misalnya ya. Kemudian kita hilangkan kan jadi ruang tanpa batas, ya. Nah, dengan fokus ke ruang tanpa batas itu ya akhirnya berhasil gitu ya. Faktor jananya berkembang, pancaniwarananya 5 rintangan batinnya tertekan. Akhirnya muncul kesadaran arupa jana yang pertama, ya. Yang ini muncul. Kalau ini sudah muncul berarti orang itu sudah mencapai arupa jana yang pertama, gitu loh, ya. Nah, makanya nama kesadarannya itu adalah kesadaran baik dengan landasan. Jadi dia berlandaskan ruang tanpa batas, dia mencapai jana gitu loh maksudnya. Berbasis ruang tanpa batas itu dia kan tadi objeknya kan ruang tanpa batas. Jadi berlandaskan ruang tanpa batas itu dia mencapai jana ini gitu maksudnya, ya. Jadi namanya ini, oke. Nah, setelah mencapai yang ini dirasa masih kurang lembut nih batinnya. Dia mau mencapai yang lebih tinggi kan? Dia mau mencapai yang lebih tinggi, dia sudah tidak melihat ruang tanpa batasnya lagi. Ya, dia lampaui itu. Yang dia lihat apa? Kesadaran ini yang jadi objeknya. Kesadaran ini kan berarti kesadaran arupa jana yang pertama kan? Ya, jadi yang dilihat apa? Akasanan cayatana kusala cita yang jadi objeknya. Gitu loh. Ya, yang diamati itu kesadaran itu. Dia ngamati terus kesadaran itu, ya, tapi bukan kelenyapannya ya, masih kesadarannya yang dia amati. Oke. Dia mengamati kesadarannya sampai sudah itu tadi ya, faktor jana berkembang, 5 rintangan batin tertekan, baru muncullah kesadaran baik yang berkaitan dengan landasan kesadaran tanpa batas atau arupa jana yang kedua. Nah, saat ini muncul berarti orang tersebut sudah mencapai arupa jana yang kedua, gitu hasil meditasinya. Jelas ya sampai sini ya? Oke, jelas? Oke, jelas. Oke, jadi yang di sini mau mencapai ini, yang jadi objeknya adalah kesadaran ini. Namanya yang ini. Oke. Nah, setelah mencapai ke sini, dia kan mau mencapai yang lebih tinggi lagi, ya. Nah, untuk mencapai yang lebih tinggi, yang dia dilihat apa? Dilihat adalah kelenyapan dari kesadaran, ya. Kesadaran yang mana? Tadi yang menjadi objeknya yang ini siapa sih? Yang pertama kan? Berarti kelenyapan dari kesadaran yang pertama ini yang dia amati. Tapi kelenyapannya aja. Ya, karena kan kesadaran itu muncul, berlangsung dan lenyap. Lenyapnya aja yang dia lihat, gitu loh. Karena kelenyapannya yang dilihat, akhirnya dia melihat, oh bahwa ini tidak ada apa-apa, tiada apapun, gitu. Bukan Pak, beda citanya, kelenyapan dari citanya, gitu ya. Kelenyapan dari citanya sampai akhirnya faktor jananya berkembang, ya, 5 rintangan batinnya tertekan. Baru bisa muncul kesadaran yang ini. Kalau ini kesadaran ini sudah muncul, berarti orang itu sudah mencapai arupa jana yang ketiga. Begitu. Ya, jadi objeknya itu berubah-ubah, objeknya berbeda-beda. Kalau rupa wacara kan objeknya cuma satu kan? Kalau kasina ya kasina dari 1 sampai 5, ya. Kalau anapanasati ya anapanasati 1 sampai 5. Tapi kalau misalnya arupa enggak, objeknya itu beda-beda. Ada objek yang dilampaui dan objek langsung yang diamati. Gitu. Nah, yang tadi saya ceritakan adalah yang diamati tadi. Untuk mencapai yang ini, yang diamati adalah kesadaran, kelenyapan dari kesadaran yang ini. Gitu. Oke. Karena yang ini kan mengamati kesadaran ini. Gitu. Jadi dia mengamati kelenyapannya. Begitu. Oke, sampai sini? Oke ya, lanjut ke 4 ya. Nah, kalau yang keempat bagaimana? Yang keempat ini adalah dia sudah sampai ke sini kan, udah melihat oh ternyata itu tiada apapun, karena kesadaran itu kan lenyap gitu ya. Nah,
terus dia mau lagi untuk mencapai batin yang lebih lembut lagi. Oke, akhirnya yang dia lihat apa? Saat seseorang sudah mencapai jana yang ini, sebenarnya itu sudah muncul kedamaian, ya, kedamaian yang sangat damai lah istilahnya, ya, udah sangat damai, ya. Jadi nanti yang dia amati apa? Kedamaian itu yang diamati oleh meditatornya, atau ketiadaan apapun ini yang dia amati, gitu loh. Jadi sebenarnya boleh dibilang bahwa untuk mencapai arupa jana yang keempat, yang diamati adalah arupa jana yang ketiga. Gitu. Ya. Jadi untuk mencapai ini yang namanya keren ini, ya. Dia yang dia jadikan objek adalah arupa jana yang ketiga. Kedamaiannya yang dia amati. Gitu, ya. Sampai akhirnya faktor jananya berkembang, 5 rintangan batin tertekan, muncullah arupa jana yang keempat, yaitu newasanya nak sanya ayatana kusala cita. Kalau sudah muncul yang ini berarti dia sudah mencapai arupa jana yang keempat, gitu. Atau jana duniawi yang paling tinggi. Duniawi, ya, masih duniawi ini. Karena walau bagaimanapun, nanti kita lihat di Wipaka deh, biar nggak bingung dulu. Ini udah jelas belum? Nanti baca lagi aja ya. Oke, ya. Jadi begitu. Jadi kalau misalnya untuk mencapai arupa jana yang pertama, objek yang dilampaui kan berarti tadi kasina kan? Kasinanya kan dia hilangkan. Yang dia lihat apa? Konsep ruang tanpa batasnya. Benar gak? Ya kan? Nah, setelah mencapai, terus dia mau mencapai yang arupa jana kedua, berarti yang dilampaui apa? Konsep ruangnya kan, yang dia lihat apa? Kesadarannya kan, kesadaran arupa jana yang pertama kan, kesadaran ruang tanpa batas atau arupa jana yang pertama, atau akasanan cayatana kusala cita. Itu yang dia lihat, ya. Nah, setelah nanti tercapai, terus dia mau ke arupa jana yang ketiga, ya. Dia lampaui lagi, dia nggak mau lihat kesadarannya lagi, tapi yang dilihat apa? Kelenyapannya. Kelenyapan dari apa ya? Kesadaran arupa jana yang pertama, gitu, ya, kelenyapannya ya, bukan kesadaran tapi kelenyapannya. Nah, setelah berhasil, ya, udah mencapai jana ketiga, dia mau mencapai jana yang arupa jana yang keempat, dia melampaui lagi kelenyapannya, dia mengamati kesadaran arupa jana yang ketiga, gitu loh. Jadi arupa jana yang ketiga menjadi objek untuk meditatornya, ya, fokus untuk bisa memunculkan arupa jana yang keempat, gitu loh. Nanti dengerin lagi YouTube-nya, bisa, pasti bisa, ya. Arupa wacara jana sampai 4. Nanti Q&A-nya nanti aja ya, kita kumpulkan aja ya, ya, sampai ke 4, ya. Oke? Oke? Ya, jadi emang ini susah untuk langsung mengerti, pasti akan susah, ya. Tapi prinsipnya adalah ingat untuk ini ada 4 cita arupa jana, ya. Ingat aja, objek untuk arupa jana yang pertama itu adalah konsep. Konsep itu adalah kebenaran, konsep konvensional, ya, kebenaran konvensional. Sedangkan untuk arupa jana yang kedua, konsepnya adalah kesadaran. Kesadaran itu adalah realitas hakiki, ya. Kemudian untuk arupa jana, mencapai arupa jana ketiga, ya, objeknya itu adalah kelenyapan. Kelenyapan itu adalah konsep. Konsep itu adalah konvensional, ya. Nah, yang keempat, untuk mencapai yang arupa jana keempat, ya, objek langsungnya adalah kesadaran jana ketiga, ya. Makanya ini juga adalah realitas hakiki, ya. Jadi untuk arupa jana 2 dan 4 ini objeknya adalah realitas hakiki. Yang 1 dan 3 objeknya adalah yang konsep, ya. Ini ada objek yang dilampaui, ini objek yang diamati, gitu. Gitu, ya. Jadi bedanya rupa wacara sama arupa wacara. Kalau rupa wacara pembedanya adalah faktor jana. Objeknya sama? Sama.
Kalau di arupa wacara, objeknya beda, faktor jananya sama, ya kan? Faktor jananya apa? UPK dan Eka Gata, ya. Oke. Kalau begitu, ada berapa jana kelima? Hah? Kan kita udah belajar berapa cita? Sampai di sini sudah belajar berapa cita berarti? Ini kan nanti wipakanya sama, kiriyanya sama gitu kan? Jadi ini total tadi ada berapa? 12 ya. 12 plus yang tadi katanya sudah sampai 69. 81. Nah, 81 inilah yang kita sebut sebagai kesadaran duniawi atau lokia cita. Ya. Karena kesadaran-kesadaran inilah yang masih bisa berlangsung di 31 alam kehidupan. Ya. Arupa Brahma ada berapa alamnya? 4. Ada 4, ya. Jadi ada alam, nama alamnya juga sama. Akasanan cahaya tanah gitu, Winyana cahaya tanah begitu. Nama alamnya sesuai. Ya. Nah, jadi kalau misalnya seseorang dia bermeditasi saat menjelang kematiannya ya, dia masuk ke arupa jana ya. Misalnya masuk ke arupa jana yang ketiga ya. Setelah meninggal dia akan langsung lahir ke arupa bumi yang sesuai tingkatannya gitu loh. Biasanya namanya sama, oke. Nah, kesadaran kelahiran kembalinya itu adalah yang mana? Akincanan sayatana wipakacita gitu ya. Jadi sama seperti rupa wacara, arupa wacara resultannya juga identik gitu loh ya. Jadi kalau seseorang mencapai arupa jana pertama menjelang kematiannya dipertahankan sampai meninggal, nanti kesadaran yang penyambung kelahiran kembali itu adalah yang akasanan cayatana wipakacita gitu. Dengan kesadaran inilah dia lahir lagi di alam Brahma non materi. Yang namanya sesuai juga nama alamnya gitu. Ya. Jadi identik. Jelas ya maksudnya wipakanya? Untuk wipakanya jelas ya? Jadi kalau misalnya dia lahirnya menjelang kematiannya masuk ke sini, nah nanti kelahiran kembali penyambung kelahiran kembalinya adalah yang newasanya naksanya ayatana wipakacita gitu. Terlahirlah di alam Brahma non materi. Oke. Non materi berarti nggak ada rupa. Ada mata? Nggak ada. Ada telinga? Nggak ada. Ya, jadi kalau lahir di sini di alam Brahma non materi itu kalau masih putu jana ya atau seorang yang belum mencapai tingkatan pencerahan baik sotapana gitu ya, itu adalah sesuatu yang merugikan karena tidak bisa mendengarkan dhamma, tidak bisa melihat Buddha walaupun Buddha muncul di depan Brahmanya juga Brahmanya nggak bisa melihat. Dia tidak punya nggak punya landasan mata, indera mata, kesadaran mata juga tidak akan muncul, gitu, ya. Nggak ada indera telinga, kesadaran telinga tidak bisa muncul. Mau sesakti apapun, padahal ini adalah alam Brahma paling tinggi ya. Tapi ya tetap begitu kalau masih putu jana, kalau masih belum mencapai pencerahan ya rugi sebenarnya. Seperti nasibnya siapa? Alaraka Lama dan Udaka Ramaputta, yaitu gurunya Bodhisatta Siddhartha ya dulu ya sebelumnya ya. Nah jadi ceritanya setelah Buddha Gautama dibujuk oleh siapa? Brahma Sahampati untuk mengajar, yang terpikirkan pertama kali adalah kedua gurunya Alaraka Lama dan Udaka Ramaputta. Nggak taunya sudah meninggal ya dan terlahir kembali ke arupa Brahma. Jadi tidak bisa mendengarkan ajaran Buddha. Sayang ya. Dan kehidupan di sana panjang. Berapa ya? Kalpa kali ya hitungannya ya, berkalpa-kalpa. Jadi masih di sana lah. Gitu. Jadi mendingan kayak gini. Bisa belajar abhidhamma kita ya. Jadi kalau kita masih putu jana
Kalau memang menguasai jana itu, jangan sampai menjelang kematian ini masuk ke sini, gitu loh. Ke rupa wacara aja masih bisa dengar, masih bisa melihat, ya. Tapi cuma mendengar dan melihat. Oke. Nah sekarang apa ya? Saya mungkin menjelaskan sedikit tentang ininya perumpamaan ya. Jadi sebenarnya kalau diumpamakan satu di kitab komentar itu ada contoh, di bukunya juga ada. Jadi misalnya ada satu pavilion, ada satu gedung ya, 4 tingkat. Oke. Nah, di lantai satunya itu ada pertunjukan musik. Oke. Di lantai 2-nya juga sama, 3, 4-nya sama, semuanya ada pertunjukan musik. Oke. Cuman pertunjukan musik yang di lantai 1 itu tidak sebagus yang lantai 2. Ya. Yang di lantai 2 tidak sebagus yang lantai 3. Yang lantai 3 tidak sebagus yang lantai 4. Ini menunjukkan apa? Bahwa di 4 arupa wacara cita ini mempunyai faktor jana yang sama, yaitu UPK dan Ekagata. Tapi kualitasnya berbeda, kualitas batinnya berbeda. Makin tinggi, kualitasnya makin baik, gitu. Ya, ini contoh dari kitab komentar. Atau dia dicontohkan juga seorang wanita yang punya 4 gulung kain, ya. Kainnya warnanya sama, ya. Kemudian bahannya juga terlihat sama, tapi ternyata yang pertama ini kasar, yang kedua lebih lembut, yang ketiga lebih lembut lagi, yang keempat paling lembut kualitasnya gitu. Jadi perbedaannya di situ. Jadi beda kualitas batinnya, padahal faktor jananya kan sama, gitu loh, ya. Sama-sama jana ke 5, oke. Nah terus untuk perumpamaan tadi, objek tadi itu juga ada ceritanya. Jadi ceritanya misalnya ada satu orang, dia melihat ada satu pavilion itu yang kotor, ya, yang kotor. Akhirnya dia masuk juga dan dia hanya berpegangan di satu tempat. Udah dia nggak mau jalan lagi, dia hanya pegang aja. Oke, dia merasa jijik soalnya dia nggak mau jalan, pegang aja di sini gitu kan. Nah kemudian datang orang yang kedua. Nah orang yang kedua ini melihat si orang pertama cuma pegang di pavilionnya, dia juga nggak mau masuk lebih lanjut, dia pegang orang yang kedua, yang pertama tadi. Jadi orang kedua itu megang orang yang pertama, ya. Nah terus datang orang ketiga. Nah orang ketiga melihat dari kejauhan, itu orang berdua ngapain ya di tempat yang kotor dan udah kumuh lah gitu. Nanti kalau roboh bagaimana? Jadi dia tidak mau masuk, dia cuma memandang dari jauh aja, 2 orang itu gitu loh, ya. Dia memandang dari jauh. Datang lagi orang keempat. Nah orang keempat ini juga sama, dia nggak mau masuk juga. Dia melihat orang ketiga ini melihat ke dalam, dia cuma berpegangan ke orang ketiga untuk melihat ke dalam gitu, ya. Nah ini perumpamaan untuk yang objek tadi. Jadi pavilion yang kotor itu ibaratnya adalah kasina, ya, kasina tadi yang dianggap masih kasar. Rupa itu dianggap jijik gitu loh oleh orang yang batinnya sudah murni. Dianggapnya rupa itu masih jijik. Jadi dia tidak mau lebih lanjut berhubungan dengan rupa itu. Tapi untuk mencapai ke arupa jana pertama kan dia masih harus melampaui rupa wacara dulu kan. Untuk mencapai ke arupa jana kan nggak bisa langsung kan, harus melewati rupa wacara jana. Makanya dia masih tergantung pada kasinanya. Jadi dia masih negang dikit. Gitu loh, ya. Nah setelah itu kan dia buang, baru akhirnya dia mencapai jana pertama. Nah yang kedua berarti kan yang kesadaran kedua. Kesadaran kedua itu dia kan berpegangan kan, orang yang kedua itu kan dia cuma megang orang pertama. Yang menjadi objek dia yaitu orang pertama itu yang jadi objek dia, yaitu kesadaran yang pertama. Itu perumpamaannya gitu loh, ya. Nah kemudian orang ketiga kan cuma melihat dari jauh, ya, melihat dari jauh. Jadi dia cuma melihat kelenyapannya kan dari kesadaran itu kan, dari yang kesadaran yang pertama ini gitu. Makanya dia tidak mau mendekat, dia dari jauh aja melihat, oh ini nggak ada apa-apanya gitu, ya. Jadi kelenyapannya yang dilihat. Ini hanya perumpamaan ya, analogi. Nah datang yang orang keempat, dia kan hanya berpegangan pada orang yang ketiga. Makanya untuk mencapai yang ini objeknya adalah kesadaran arupa jana yang ketiga. Itu perumpamaannya supaya bisa lebih mengerti. Oke.
Jadi orang pertama dia megang pavilion sebagai kasina ya kan? Ya karena dia masih harus melampaui kasina, dia masih harus memerlukan kasina itu ya, karena harus dilampaui. Jadi dia berpegangan. Kemudian orang kedua berpegangan sama dia karena untuk yang arupa kedua itu hanya bisa dicapai dengan objeknya adalah arupa jana yang pertama. Ya kan? Arupa jana yang pertama yang jadi objek kan, citanya kan tadi kan, yang jadi objeknya kan. Kemudian orang ketiga yang melihat dari jauh itu hanya melihat kelenyapan dari arupa jana yang pertama. Kelenyapannya aja yang dia lihat, bukan citanya lagi. Kelenyapan dari citanya yang dilihat sama dia, jadi objeknya ya. Nah setelah mencapai arupa jana yang ketiga, terus untuk mencapai ini dia menggunakan arupa jana yang ketiga sebagai objek. Makanya orang keempat berpegangan dengan orang ketiga, gitu, memegang orang yang ketiga. Perumpamannya seperti itu. Ya. Oke. Nah, sebenarnya newa sanya nak sanya ini maksudnya apa sih? Bukan persepsi dan bukan non persepsi. Nah, kita kan belum belajar, sebagian kecil belum belajar faktor mental atau cetasika ya. Kita ini sedang belajar cita dan kita tahu bahwa cita itu selalu diikuti oleh faktor mental atau nama palingnya adalah cetasika ya. Nah, kemudian cetasika itu persepsi sannya itu termasuk salah satu dari cetasika ya. Walaupun cetasika itu walaupun hanya disebut sannya, sebenarnya ini ada wedananya juga ya. Kemudian ada pasa atau kontak ya, ada ekagatanya juga ya, semualah ya. Jadi ada 52. Cetasika itu totalnya ada 52. Di sini disebutkan sannya aja. Jadi gini. Bukan persepsi. Jadi kalau seseorang batinnya sudah mencapai ke sini, yaitu cita dan cetasikanya itu sudah sangat, istilah sangat lemah. Udah hampir padam. Sangat lemah ya, tapi masih ada gitu loh ya, masih ada tapi sangat lemah sampai tidak bisa melakukan fungsinya. Jadi tiap cita dan cetasika, tiap cetasika itu kan ada fungsinya masing-masing ya. Faktor mental itu ada fungsinya masing-masing. Cita sendiri juga ada fungsinya kan ya. Nah karena udah saking batinnya, udah saking lembutnya, itu cita dan faktor mentalnya itu sudah sangat lembut juga, udah jadi lemah dan tidak mampu untuk melakukan fungsinya ya. Tapi kalau dibilang tidak ada, masih ada enggak? Ada. Makanya disebut bukan persepsi dan bukan pula non persepsi. Jadi kalau dibilang tidak ada juga ada, dibilang ada tapi tidak bisa melakukan fungsi gitu ya. Diumpamakan di buku ya, dari kitab komentar juga. Jadi ada seorang samanera, dia meminyaki mangkok dengan minyak, hanya dilapisi minyak aja, ya bukan dituang ya, dilapisi. Kemudian saat bikunya, gurunya mau makan, ayo ambil mangkok samanera. Samanera bilang di mangkok ada minyak. Oke, kata gurunya, ya udah dituang saja ke botol minyak, katanya, tapi tidak cukup, gitu. Jadi minyaknya ada nggak? Ada, tapi bisa berfungsi? Tidak bisa, karena saking sedikitnya gitu loh ya. Nah ada contoh lain juga gini, waktu samanera dan gurunya jalan ya, kemudian melihat ada kayak padel kubangan air, lubang yang ada air itu dikit lah ya. Terus samaneranya bilang, guru sini sepatunya saya cucikan ada air gitu. Terus sama bikunya bilang, gurunya bilang, kalau gitu siapkan saja baju mandi saya mau mandi. Kata samaneranya enggak ada air. Loh, tadi katanya ada air. Nah, airnya ada? Ada. Tapi bisa untuk mandi? Enggak cukup. Gitu loh ya. Jadi ini yang disebut sebagai bukan persepsi dan bukan non persepsi. Jadi persepsi ya itu masih ada. Perasaannya juga masih ada ya. Citanya masih ada. Faktor mental semua yang menyertai masih ada ya. Biasanya arupa jana itu bisa disertai oleh 30 cetasika. Ya, 30 faktor mental. Nah, itu semua masih ada, tapi saking lemahnya sudah tidak bisa berfungsi. Gitu. Jadi bukan hanya sannya aja.
semua faktor mental yang mengikuti termasuk citanya itu sudah lemah. Begitu ya. Saking lembutnya kesadaran ini ya, ini tidak bisa dipakai untuk sebagai landasan berwipasana. Ya, sebenarnya kan seseorang mencapai jana itu biar bisa menjadi landasan untuk berwipasana ya, tapi tetap harus keluar sih dari jananya dulu. Nah, bahkan ceritanya yang Arya Sariputta yang terkenal paling bijaksana pun ya, setelah masuk ke jana ini beliau juga tidak bisa memakai jana ini sebagai landasan untuk berwipasana. Saking lembutnya gitu. Oke. Nggak usah lah sampai ke sini. Sampai sini aja wipasana aja. Ya, jadi ini udah, makanya kalau dulu kan bukan dulu ya, sekarang mungkin juga banyak orang menganggap bahwa kalau orang sudah mencapai ke sini ini sudah disebut orang suci. Padahal kan belum tentu juga, ya kan? Kalau dia masih putu jana ya masih putu jana. Karena ini masih apa istilahnya pencapaian jana. Belum tentu udah berwipasana dan memunculkan kesadaran pencerahan, ya. Kesadaran pencerahan yang baru akan kita pelajari besok. Jadi kalau mau mencapai merealisasi pencerahan datang ya besok ya. Tapi nggak jamin juga sih merealisasi langsung gitu ya. Jadi begini ya, ini yang kita sebut sebagai arupa jana. Kalau kiriya ya sama ya, kiriyanya itu hanya untuk para arahat, Buddha dan Paceka Buddha. Jadi misalnya seseorang sudah mencapai arahat, kemudian ingin menikmati arupa jana, ya berarti nanti kesadaran yang muncul adalah dari kelompok kiriya cita. Gitu. Dor. Bingung? Kalau nggak bingung saya yang bingung. Karena memang dari 81 lokia cita, yang ini memang 12 ini yang paling agak membingungkan. Tapi nanti kalau misalnya diulang-ulang ngerti pasti, ya. Sebenarnya yang membingungkan itu kan hanya objeknya aja, benar gak? Tapi pengertiannya kan tidak kan, mudah kan ya. Semua masuk semua masuk ke jana 5 karena faktor jananya hanya ada 2, UPK dan ekagata, ya. Pencapaiannya adalah dengan objek yang berubah-ubah gitu ya, kan yang membingungkan itu kan sebenarnya hanya pergantian objeknya saja gitu loh. Oke. Dan bisa membuahkan resultan yang identik ya bila dicapai saat menjelang kematian gitu ya. Jadi menjelang kematian masuk ke jana itu nanti resultannya adalah dari yang kelompok wipakanya yang identik ya. Oke. Dan langsung gitu ya, dan tanpa jeda ya. Jadi misalnya seseorang menjelang kematian masuk ke rupa jana yang kedua ya, nanti meninggal kemudian kelahiran kembalinya itu langsung ke alam Brahma yang sesuai ya, sesuai untuk rupa jana kedua. Yang arupa juga begitu, jadi tanpa jeda. Tapi kalau kita berdana hari ini belum tentu besok berbuah kan. Ya, belum tentu juga kita meninggal dan berbuah juga loh. Jadi ada jedanya, ya. Nanti tergantung kalau udah belajar di bab 4, bab 5 tergantung jawananya. Itu ya, jawana 1 atau 7 atau 2 sampai 5 gitu. Bisa aja nanti berbuahnya di kelahiran yang kapan gitu. Bisa. Jadi sekarang mendengarkan abhidhamma belum tentu berbuah di kelahiran yang akan datang, ya. Bisa aja kapan-kapan gitu. Atau bisa juga berbuah terus di beberapa kelahiran, bisa juga. Itu enak ya, dengar di sini nanti berbuah di beberapa kelahiran gitu ya, termasuk aku salah citanya juga. Dilakukan sekarang bisa juga berbuahnya ini beberapa kelahiran, tergantung lagi nanti ya di jawana yang keberapa. Oke. Saya rasa itu yang penting untuk arupa wacara cita. Nah berarti sekarang totali kita sudah belajar berapa? 81 cita ya. 81 cita ini termasuk lokia cita ya, karena masih bisa membuahkan kelahiran di samsara ya, di 31 alam kehidupan ya.
Jadi alam Brahma itu juga masih termasuk samsara tuh. Itu dulu kan kesannya Brahma itu udah suci gitu ya, karena ya itulah moha sih, tidak ada pengetahuan. Jadi sekarang udah pinter kan, panyanya udah cuing, udah oh ternyata belum pasti ya. Tapi di alam Brahma materi halus di rupa Brahma itu ada ya, ada alam yang ditinggal oleh anagami. Ada 5 alam. Jadi sebenarnya kalau untuk Brahma materi halus, alam Brahma materi halus yang untuk putu jananya itu hanya ada berarti 10 ya, 10 kalau dikurangi asanya sata. Ya, jadi ada 5 alam sudawasa itu khusus untuk anagami. Nah, berarti total kan kalau dari 26 kita kurang 31 kita kurangin 5 berarti ada 26 ya. Di 26 alam itulah yang kita sudah berkeliling istilahnya ya. Kecuali saya yakin sih nggak ada sih yang udah ke sudawasa. Kalau udah ke sudawasa posisinya beda, ini ngajar sini saya di situ. Ya, itu kan udah anagami istilahnya ya, tidak kembali lagi loh anagami itu. Oke. Nah kalau begitu sekarang kalau misalnya saya tanya ada berapa kesadaran jana duniawi yang pertama? Jana duniawi yang pertama 3 dari mana aja? Ya, rupa kusala jana ada berapa? Jana yang pertama. Jana yang pertama kan kadang ada 3. Dari mana aja kelompoknya? Terus? Iya, dari rupa kusala jana 1, ya, rupa wipaka jana 1 dan rupa kiriya jana 1. Jadi jana 1, jana duniawi ya, jana duniawi di 81 cita itu ada 3, 1 dari sini, 1 dari sini, 1 dari sini kan? Ya, jana kedua 3 juga, jana ketiga 3 juga, jana keempat 3 juga, jana kelima 15 ya, 3 dari sini, 12 dari sini. Kan ini semuanya jana kelima. Ya, jadi dari 81 lokiya cita ada 15 jana ke-5 yang duniawi, ya. Berarti ada dong yang adi duniawi? Ada nanti. Tunggu tanggal mainnya. Ya. Mudah-mudahan besok selesai. Oke. Kemudian kalau misalnya sekarang udah pintar dong, bisa menghitung dong. Ada berapa cita yang berasosiasi dengan UPK? UPK Wedana. Ayo kita hitung sama-sama. Coba dari kelompok yang paling pertama dulu apa? Kelompok paling pertama apa? Loba mula cita. Berapa dari loba mula cita? 4. Terus dosa ada nggak? Nggak ada. Terus moha mula ada berapa? 2. Oke, kemudian kelompok apa lagi? Ahetuka ada berapa UPK-nya? Banyak. Ya aku salah ada 6 ya, 6. Terus kita catat dulu ya. 6. Terus yang dari kusalanya 6 juga ya. Kan kusala wipaka ahetuka kan ada 8. Kurangi 1 yang suka dan 1 yang somanasa. Somanasa santirana kan. Jadi 6 juga. Kemudian yang kirianya 2 ya. UPK sagata, panca dwara wajana dan mano dwara wajana. Oke. Kemudian kama sobana. Setengahnya kan? Kan ada 24 kan totalnya kan? Setengahnya adalah UPK ya, jadi 12. Oke. Terus
Nah, rupa wacara berapa? Tiga, jana kelima aja kan yang berasosiasi dengan UPK kan? Selebihnya apa? Selebihnya suka ya. Suka itu termasuk ke suka yang di jana termasuk ke somanasa ya. Jadi kalau misalnya ditanya di rupa wacara cita ya seluruh ya berarti ya dan 15 itu yang berasosiasi dengan somanasa ada berapa? Somanasa 12 ya. 12-nya dari mana? Jana 1, 2, 3, 4 ya. Dari yang kelompok kusala 4, kelompok wipaka 4, kelompok kiriya 4. Jelas ya? Oke. Ini buat apa sih ngitung-ngitung begitu? Nanti di bab 3 kita pakai semua ya. Oke, kemudian tadi baru sampai rupa wacara. Arupa yang UPK ya, ini yang UPK ya. UPK berapa? 12 semua kan? Ya, 12-nya itu berasosiasi dengan UPK ya. Tapi ingat ya, UPK yang di sini kualitasnya beda dengan UPK yang di sini ya. Ya. Ini udah netral gitu ya, udah benar netral. Kalau ini masih ada cueknya, nggak pedulinya gitu. Oke. Oke, selesai. Jadi berapa nih? Hitung Pak. 10, 20, 24, 36, 4, 7 ya. Jadi dari 81 lokia cita ya ada 47 cita yang berasosiasi dengan UPK. Nanti bisa hitung sendiri yang somanasa yang mana aja gitu ya. Nah, kayaknya harus dihafal nama citanya. Kalau enggak kan nanti somanasa yang mana? Loba mula cita itu namanya apa ya gitu misalnya. Kan bingung juga ya. Atau at least tahu lah, oh ternyata loba mula cita yang pertama itu wedananya adalah somanasa. Kemudian dia berasosiasi dengan loba mula pandangan salah atau diti ya. Oke. Kemudian kemarin kita belajar bahwa di kama sobana. Nah, kama sobana ini bisa berakar pada mempunyai berapa akar? Kama sobana cita? 3 akar. Apa aja? Aloba, adosa, amoha ya. Yang ada 3 akar yang mana? Yang nyana, sampa, yuta ya. Jadi orang kalau di kama sobana cita baik di mahakusala, mahawipaka, mahakiriya, kalau yang nama citanya ada nyana sampa yuta berarti dia memiliki 3 akar, aloba, adosa dan amoha. Nyana itu kan dari panya, pengetahuan, amoha itu panya juga gitu ya. Oke. Kualitas panyanya berbeda nanti ya. Kemudian kalau yang 2 akar berarti yang dari kama sobana yang nyata wipayuta. Ya, jadi hanya ada aloba dan adosa. Tidak ada amoha. Nyana kan tidak ada nyana. Jadi dia tidak ada amoha, tidak ada panya gitu. Nah, kalau ini rupa wacara dan arupa wacara ada berapa akar? Pasti 3 akar. Orang kalau tidak ada panya, tidak ada amoha, tidak mungkin mencapai jana. Itu jaminannya. Kalau mau punya 3 akar atau 2 akar, tunggu dulu sampai gak ke sama-sama di. Kalau sampai berarti 3 akar sudah pasti. Gitu ya. Jadi ini rupa wacara dan arupa wacara pasti 3 akar. Jadi pasti ada panyanya. Kualitas panyanya beda nggak dengan yang kama sobana? Pasti beda, ya, pasti beda. Oke, kecuali yang kiriya, ya, yang kiriya itu kan udah punya arahat ya sama, gitu ya. Oke, nah ada istilah lain untuk rupa wacara dan arupa wacara cita yang kita sebut sebagai maha gata cita.
ya, Mahagata Cita. Jadi Mahagata Cita itu ada berapa? T-nya 2 deh kayaknya. Ada 15 rupa wacara dan 12 arupa. Jadi ada 27 ya. 27 cita ini kita sebut sebagai Mahagata Cita. Mahagata itu artinya kesadaran yang lebih baik, lebih luhur, lebih baik ya. Jadi 27 ini kita sebut sebagai Mahagata Cita. Jadi nanti kalau misalnya mengikuti pelajaran selanjutnya dan disebutkan Mahagata Cita, sudah tahu ya. Berarti dari mana? Rupa wacara dan arupa wacara gitu. Oke. Oke, kayaknya cukup ya untuk hari ini ya. Karena nanti butuh konsentrasi itu menghafal objek. Ya, terima kasih. Boleh sesi pertanyaan? Silakan. Tadi mau nanya, bisa Ci Sari? Oh, udah terjawab. Dengan perumpamaan yang tadi orang pegang itu ya, saya sebenarnya mau tanya kalau untuk arupa wacara. Tadinya saya mau tanya untuk arupa wacara 1 itu berarti kita harus mulai dari yang rupa wacara dulu dong. Oh iya. Ya, karena ya orang pertama itu dia harus Yang pegang megang, dulu ya, kan. Ya itu udah terjawab sih sebenarnya mau tanya iya, itu. oke. Iya, jadi memang untuk mencapai, walaupun seseorang sudah bisa mencapai arupa jana, ya, nanti kalau misalnya dia meditasi mau mencapai situ lagi juga harus dari rupa wacara lagi, ya, kecuali kalau yang untuk sakti banget gitu, yang untuk melatih abinya itu, nah itu bisa loncat-loncat gitu, tapi harus yang kebijaksanaannya tinggi, gitu ya. Tapi kalau misalnya pada umumnya harus dari rupa wacara jana baru ke arupa wacara, gitu ya, sesuai tingkatan. Kalau mau mencapai lokutara, misalnya sotapana juga harus dari rupa wacara, arupa wacara baru masuk ke lokutara. Tidak harus, kalau bisa aja dengan berlandaskan dari rupa wacara gitu. Kan yang penting mencapai sama-sama di dulu. Sama-sama dinya sudah matang gitu. Biasanya sih sampai jana keempat ya, rupa wacara jana ya. Kelima, rupa wacara kelima, baru nanti akan diminta untuk berwipasana. Kalau di buku sih tulisnya begitu. Berarti bisa meloncat di arupa wacara gitu ya? Saya tidak harus ke arupa gitu ya. Iya. Seharusnya sih enggak masalah. Yang penting ada mencapai ke sama-sama di. Baru ke berwipasana, karena lokutara itu kan pencapaian dengan wipasana. Iya Pak. Jadi sebenarnya ya meditasi itu kita harus sama sati dan sama samadhi ya. Jangan salah satu aja yang diambil, misalkan wipasana doang ya. Karena ini ternyata di jana ini terus terang lebih dalam ya. Terima kasih. Ya, saya tidak pernah mengikuti meditasi wipasana. Jadi kalau menurut dari Sutta itu kan Buddha ada bait kan, maksudnya para biku capailah konsentrasi, karena dengan konsentrasi atau sama-samadhi itu akan semua fenomena itu akan terlihat dengan nyata gitu loh. Jadi kalau kita tanpa sama-samadhi, kita kan tidak bisa melihat realitas hakiki. Yang kita lihat mungkin hanya konsep atau perasaan yang kasar gitu. Tapi kalau sampai sama-samadhi itu akan terlihat realitas hakikinya. Kalau sudah bisa melihat realitas hakiki, misalnya karakteristik dari perasaan ya, karakteristik dari misalnya persepsi, baru atau kesadaran misalnya, nah baru kita bisa melihat oh ini ternyata muncul, berlangsung dan lenyap. Nah, setelah itu baru kita tahu oh bahwa semuanya adalah anicca. Yang anicca itu adalah dukkha. Kemudian melihat anicca-nya udah kokoh, kita baru bisa melihat oh ternyata tidak ada diri gitu. Nah, itu baru mencapai bisa terus lagi ke pencapaian realisasi nibbana. Ya, gitu aja sih. Kenapa Abhidhamma ini diajarin sang Buddha hanya kepada ibunya? Apakah ini cocok buat cewek, buat kaum Hawa doang? Terima kasih Bu. Saat itu sudah jadi dewa dan tidak tahu ya, bukan sebagai sosok wanita ya. Kenapa? Enggak, sebenarnya Buddha mengajarkan di surga
Tawatimsa itu ke banyak dewa, bukan hanya khusus ke dan waktu itu juga bukan ibunya lagi kan, sudah menjadi dewa, udah tumbal lahir menjadi dewa gitu ya. Tapi kenapa memilih dewa? Nah mungkin karena memang rumit gitu. Ya. Orang yang amoha itu termasuk ya dalam keadaan dia nggak bisa mencapai jana sama pencerahan, atau dalam keadaan dia itu tidak bisa mengerti dhamma juga ya? Yang amoha? Iya. Saya kurang tahu ya, tapi mungkin ada pengaruhnya juga ya untuk tidak mengerti, atau ya mungkin saya sih tidak berani menjawab ya, tapi saya mungkin rasanya menurut saya mungkin ada hubungannya, tapi mungkin ada yang bisa membantu saya untuk menjawab. Apakah orang yang amoha juga tidak bisa belajar dhamma? Kalau Buddha kan menyebut ada 4 tipe manusia itu kan, yang kalau membaca yang hanya dengar bait pendek aja udah langsung bisa pencerahan, tapi ada yang harus bait pendek diuraikan lagi gitu kan, ada yang harus sampai panjang dan diulang-ulang, ada yang harus berlatih dengan itu kan, berarti kan panjangnya beda-beda ya gitu. Kalau memang sama sekali tidak ada amohanya ya saya juga kurang tahu itu masuk golongan yang mana ya, tanya ke Bante aja. Bu, saya kira nih tadinya ya arupa ini objeknya adalah galaksi Bu, atau ruang angkasa. Tadinya saya pikir, nggak taunya saya belajar beda ya Bu ya. Itu objek ruang angkasa nggak ada ya berarti ya. Objek ruang angkasa. Karena namanya akasa ya tadi ya. Oh ya, enggak, itu hanya mencerminkan ruang tanpa batas aja. Ya. Ada lagi? Kenapa mesti dia belajarin di PK semua? Enggak, satu lagi Bu terakhir. Enggak, besok buat apa ini Bu besok? Oke, maksudnya nanti itu untuk nanti di bab 3 kita harus bukan besok Pak. Besok kita belajar kesadaran pencerahan Lokutara Cita ya. Untuk bab 3-nya nanti jadwalnya belum ditentukan, tapi habis lebaran mungkin. Habis lebaran bab 2 dulu, habis itu baru bab 3. Sebelum Bante mulai lagi bab 4. Jadi diharapkan semuanya bisa mengikuti ya nanti ya ke bab 4 ya. Sadu dong, sadu. Ya. Saya rasa cukup ya karena waktu sudah jam 9. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa besok.